Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai materi hidrolisis. Bersama saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Jangan lupa subscribe ya, dan tetap di rumah. Istilah hidrolisis sendiri berasal dari kata Yunani, yakni hidro yang berarti air. Lisis dengan arti pemisahan atau penguraian. Dapat kalian amati di sini, ketika suatu senyawa yang dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion-ion. Misalnya, H2O ini ketika dia terionisasi atau terjadi penguraian, dia bisa menjadi ion H3O positif dan OH negatif. Atau senyawa HCl, dia ketika terionisasi, dia menjadi H positif dan Cl negatif. Kemudian ada juga NH4 positif dan NH3. Pengertian hidrolisis. Hidrolisis adalah suatu reaksi kimia di mana H2O atau molekul dari air akan terurai atau terpecah ke dalam bentuk kation H positif atau ion hidrogen, anion OH negatif atau ion hidroksida. Dan semuanya melalui proses kimiawi. Hidrolisis garam mempunyai pengertian, yaitu reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Kation dan anion yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan anion yang termasuk elektrolit lemah. Sedang kation dan anion garam yang tidak terhidrolisis adalah kation dan anion garam yang termasuk dalam elektrolit kuat. Macam-macam dari hidrolisis, yang pertama adalah hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial itu merupakan garam yang ketika dia direaksikan dengan air, hanya salah satu atau sebagian ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, sedang yang lainnya tidak. Komponen-komponen penyusun garam yang mengalami reaksi hidrolisis parsial ini adalah asam lemah dan basa kuat, atau sebaliknya. 2. Hidrolisis total. Hidrolisis total ialah reaksi penguraian seluruh garam oleh air yang mana komponen garamnya terdiri atas asam lemah dan basa lemah. Sehingga berdasarkan jenis-jenis ion yang dihasilkan ketika garam terlarut dalam air. 3. Hidrolisis anion. Apabila garam yang terdiri dari komponen-komponen molekul asam lemah dan basa kuat dia direaksikan dengan molekul air, maka garam-garam ini hanya akan terhidrolisis sebagian atau parsial di dalam air dan akan menghasilkan ion yang bersifat basa, atau dia menghasilkan ion hidroksida. Dengan demikian, yang terhidrolisis adalah anion dari asam lemah, sedang kation dari basa kuatnya tidak terhidrolisis. 4. Hidrolisis kation. Sama dengan reaksi hidrolisis antara garam dengan komponen molekul asam lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air, jika garam
dengan komponen penyusunnya asam kuat dan basa lemah dilarutkan ke dalam molekul air, juga akan mengalami suatu proses hidrolisis parsial, dan dia akan menghasilkan ion yang bersifat asam, atau dia menghasilkan ion H positif. Hal ini diakibatkan karena hanya kation dari basa lemah terhidrolisis, sedang anion dari asam kuatnya tidak mengalami hidrolisis. Lima, kation dan anion terhidrolisis. Jika garam dengan komponen asam lemah dan basa lemah direaksikan dengan molekul air, maka dia akan mengalami hidrolisis total. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kation dari basa lemah maupun anion dari asam lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Reaksi hidrolisis ini akan menghasilkan ion H positif atau OH negatif. Sekarang kita akan mempelajari mengenai reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa lemah, di mana ketika asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan garam yang bersifat asam, atau pH-nya kurang dari 7. Contohnya NH4Cl, NH4 2 kali SO4, FeCl2, dan ZnSO4. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan contoh reaksi dari NH4Cl. NH4Cl ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion NH4 positif dan Cl negatif. Reaksi hidrolisisnya sebagai berikut. NH4 positif, ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan mengalami hidrolisis, yaitu menghasilkan NH4OH dan ion H positif. Kemudian, karena Cl negatif ini, dia berasal dari ion asam kuat, ketika dia direaksikan dengan H2O, tidak mengalami reaksi. Artinya, NH4Cl merupakan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Dua, garam dari asam lemah dan basa kuat. Dia akan menghasilkan garam yang bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Contohnya NaCN, CH3COO2 kali Ba, KNO2. Saya beri contoh dengan senyawa NaCN ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion Na positif dan Cn negatif. Reaksi hidrolisisnya sebagai berikut. Cn negatif, karena dia berasal dari ion asam lemah, maka ketika dia direaksikan dengan air, dia akan mengalami hidrolisis, yaitu HCN dan OH negatif. Sedang Na positif dan H2O, dia tidak mengalami reaksi hidrolisis, sehingga NaCN merupakan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Tiga, garam dari asam kuat dan basa kuat. Dia akan menghasilkan garam yang bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Contohnya NaCl, K2SO4. NaCl itu natrium klorida.
Saya akan berikan contoh dengan natrium klorida yang dilarutkan dalam air. Dia akan terionisasi menjadi Na positif 1 dan Cl negatif 1. Sehingga reaksi hidrolisisnya tidak terjadi. Kenapa? Karena Na positif 1 dia berasal dari ion basa kuat, sehingga ketika dilarutkan dalam air tidak terjadi reaksi. Cl negatif dia berasal dari ion asam kuat, maka ketika direaksikan dengan air dia tidak terjadi reaksi. Sehingga NaCl merupakan garam yang tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Empat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya, amonium sianida. Pada senyawa amonium sianida, ketika dia dilarutkan dalam air, akan menghasilkan ion amonium atau ion NH positif dan ion sianida atau Cn negatif 1. Reaksi hidrolisisnya sebagai berikut. Cn negatif 1 dia akan bereaksi dengan H2O menghasilkan HCN dan OH negatif. NH4 positif dia akan bereaksi dengan air sehingga terbentuk amonium sianida dan ion H positif. Dari contoh tersebut dapat saya jelaskan bahwa kedua komponen penyusun garam Cn negatif 1 yang berasal dari anion asam lemah dan NH positif yaitu kation dari basa lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Masing-masing berurutan dia dapat menghasilkan ion yang bersifat basa atau dengan ciri dihasilkan OH negatif dan ion yang bersifat asam yaitu menghasilkan H positif. NH4Cn merupakan garam yang terhidrolisis sempurna. Sifat HCN tidak dapat kita langsung menyebutkan dia bersifat asam atau basa. Kenapa? Sifat HCN itu tergantung dari harga Ka NH4OH dan Kb NH4Cn. Sifatnya bagaimana? Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka pH-nya akan kurang dari 7 atau dia bersifat asam. Tapi jika Ka-nya kok kurang dari Kb, maka pH-nya lebih dari 7 atau senyawanya bersifat basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa lagi ya. Kita wajib stop COVID-19 dengan cara bagaimana? Stay at home. Jangan lupa subscribe now. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.